Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handu Fathan, mahasiswa S2 Kesehatan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan studi kasus dalam keadaan darurat dengan judul Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang di Kota Bahagia. Kasus ini saya pilih karena merupakan salah satu permasalahan kesehatan lingkungan yang sering terjadi kan berdampak luas bagi kesehatan masyarakat. Banjir bandang merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan lingkungan dan pekerjaan masyarakat. Di Kota Bahagia, sebuah kota berpenduduk sekitar 500 jiwa, bencana banjir bandang terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi selama 3 hari berturut-turut. Akibatnya sekitar 40% wilayah kota terendam air dengan ketinggian mencapai 1-3 km. Ribuan rumah mengalami kerusakan dan sekitar 80.000 penduduk terpaksa mengungsi di 45 titik pengungsian yang tersebar di daerah sekolah, balai desa, serta daerah darurat. Dampak yang timbul tidak hanya pada kerusakan fisik infrastruktur, tapi juga terhadap aspek kesehatan lingkungan. Sumber air bersih tercemar, saluran sanitasi rusak. Analisis teoritis dilakukan untuk mengidentifikasikan potensi bahaya kesehatan yang muncul akibat banjir dan kondisi lingkungan yang rusak. Berdasarkan pendekatan ilmu kesehatan yang lingkungan, terdapat 3 aspek utama yang perlu dianalisis, yaitu 1. Pencemaran air, 2. Penampungan sampah, dan 3. Penerapan prinsip WASH atau disebut dengan water sanitation dan hygiene. Banjir menyebabkan pencampuran antara air bersih dengan limbah rumah tangga, limbah industri, dan kotoran manusia. Hal ini menciptakan potensi penyebaran penyakit berbasis waterborne disease seperti diare, kolera, tifoid atau tipes, hepatitis A, dan leptospirosis. Rantai penularannya dimulai dari sumber penyakit atau disebut dengan feses manusia atau hewan yang cemari air. Kemudian air tersebut dikonsumsi atau digunakan oleh manusia sehingga menimbulkan infeksi. Genangan air dan sampah yang tidak terkelola menjadi habitat ideal bagi faktor tersebut. Nyamuk dan lalat. Nyamuk Aedes aegypti ada menularkan demam berdarah atau DBD, sedangkan lalat rumah dapat menjadi perantara penyakit disenteri dan antiviroid. Rantai penularan melibatkan perpindahan patogen dari feses atau sampah ke makanan ada kulit manusia melalui gigitan atau kontak tidak higienis. Penumpukan sampah organik yang non-organik di lokasi pengungsian meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan. Selain menimbulkan bau tidak sedap, sampah juga menjadi masalah tikus dan lalat. Dari sisi psikososial, kondisi lingkungan yang kotor dapat menyebabkan stres dan menurunkan kenyamanan pengungsian. Program WASH menjadi fokus utama dalam penanggulangan kesehatan masyarakat. Prinsip bersama meliputi penyediaan air bersih minimal 15-20 liter per orang per hari, menggunakan sarana sanitasi darurat 1-20 orang dan edukasi perilaku hidup bersih dan kesehatan, cuci tangan pakai sabun. Air yang digunakan harus memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologi serta diproses dan klorinasi atau perebusan sebelum konsumsi. Penanganan kesehatan lingkungan pada masa tanggap darurat di Indonesia harus mengacu pada regulasi dan pedoman nasional yang berlaku. Beberapa regulasi penting yang antara lain, pedoman ini menjadi dasar operasional bagi dinas kesehatan dalam pelaksanaan penanganan krisis akibat bencana. Dalam diatur mekanisme tanggap darurat, termasuk penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, serta pengendalian penyakit berbasis air dan faktor. Relevansinya pada kasus ini adalah sebagai panduan bagi pelaksanaan WASH di lapangan. BNPB menetapkan standar minimal kebutuhan dasar manusia dalam situasi darurat seperti kebutuhan air, pangan, tempat tinggal, dan sanitasi dasar. Ini memastikan setiap pengungsi memperoleh akses minimal terhadap kebutuhan vital untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan kerjasama dengan WHO dan ICRC, penetapan prosedur tetap dalam penanganan jenazah yang aman dan bermartabat. Langkah-langkah meliputi identifikasi dan pencatatan, pembungkusan, dan pemakaman dengan perlindungan bagi petugas. Protap ini atau
Progres ini penting untuk mencegah infeksi dan menjaga aspek kemanusiaan. Menurut standar Sphere, kebutuhan air minimum adalah 15 liter per orang per hari. Rasio toleran adalah 1:20 orang, dan pengelolaan sampah harus dilakukan setiap hari. Kondisi di kota bahagia jauh dari standar ini karena air sudah tersedia, tetapi serusak dan sampah menumpuk. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi segera sesuai pedoman nasional dan internasional. Rencana implementasi disusun untuk 3 hari pertama pasca banjir dengan pembagian prioritas berdasarkan tingkat urgensi. Fokus utama pada penyediaan air bersih melalui distribusi tangki, air galon dan isi ulang atau kemasan. Selain ini dilakukan klorinisasi pada sumber air dan sosialisasi penggunaan air layak minum. Dilakukan pembangunan MCK dilakukan dengan rasio 1:20 orang, disinfeksi lingkungan, pengendalian vektor, serta edukasi cuci tangan pakai sabun. Sampah dikumpulkan setiap hari dan mencegah berkembangnya lalat dan nyamuk. Pada hari kedua dan 3, sediakan pengelolaan sampah waduk, pembuatan drainase sementara dan disinfeksi dapur umum. DLH bekerjasama dengan TNI dan masyarakat untuk memulihkan kebersihan area pengungsian. BD bertindak sebagai posko komando utama, sedangkan Dinas Kesehatan memimpin kegiatan WASH. DLH menangani sampah dan limbah, PDAM menyediakan air bersih, dan TNI Polri membantu transportasi serta keamanan. PMI dan NGO mendukung penyediaan terhadap standarisasi serta logistik. Masyarakat pengungsi dilibatkan melalui pembentukan komite WASH. Di setiap titik pengungsian mereka membantu menjaga kebersihan, mengelola MCK, dan melaporkan kondisi lingkungan kepada petugas. Keterlibatan interaktif ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan memperkuat keberlanjutan program. Banjir bandang di kota bahagia menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan yang serius, mencakup pencemaran air, sanitasi rusak, penumpukan sampah, serta risiko penyakit menular. Berdasarkan analisis diperlakukan beberapa prinsip WASH dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Standar nasional dan internasional seperti pedoman Kemenkes, peraturan BNPB, dan standar Sphere. Jadi acuan tersebut dalam pelaksanaan intervensi. Contoh yang diajukan antara lain: 1. Penguatan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi darurat. 2. Peningkatan kapasitas petugas lapangan dan penanganan kesehatan lingkungan. Dan 3. Pelibatan masyarakat sebagai aspek utama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengungsian.